Topik kita saat ini adalah pengkajian nutrisi dalam kehamilan. Nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, harapannya pada pembahasan ini Anda mampu memahami konsep dan teori terkait nutrisi dalam kehamilan, kemudian mampu melakukan asuhan keperawatan terkait dengan nutrisi dalam kehamilan. Pada saat proses pengkajian, seperti halnya pengkajian keperawatan yang lainnya, maka kita harus mengkaji adanya riwayat nutrisi. Kemudian ada pengkajian fisik, pengkajian psikososial, pemeriksaan penunjang, kemudian juga pemeriksaan aspek perkembangan. Nah, apa saja yang harus dikaji oleh perawat pada saat proses pengkajian ini? Kita melakukan pengkajian secara komprehensif, secara bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Pada saat proses pengkajian riwayat nutrisi, yang harus ditanyakan adalah bagaimana asupan nutrisi ibu hamil ini, nutrisi hariannya seperti apa, kemudian apakah intake-nya adekuat atau tidak adekuat, kemudian apakah ada riwayat alergi. Nanti terutama penting untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan alergi. Apakah jenis makanannya juga enteral atau parenteral. Nah, ini dikaji idealnya selama harian gitu ya, selama 24 jam intake-nya bagaimana, kemudian kita dokumentasikan di dalam catatan keperawatan. Kemudian pengkajian fisik seperti halnya biasa dilakukan oleh perawat, maka kita lakukan pengkajian secara head to toe, mulai dari kepala sampai kepada kaki. Nanti perubahan-perubahan yang mungkin muncul misalnya adalah pada kulit gitu ya, kemudian perubahan muskuloskeletal, kemudian kardiovaskuler penting terutama pada pemeriksaan tekanan darah. Waspadai adanya kondisi hipertensi dalam kehamilan. Kemudian pemeriksaan psikososial juga penting. Untuk apa? Karena kita ingin tahu apa sih sebetulnya kepercayaan kehamilan yang dianut. Ini akan mempengaruhi kooperatif atau tidaknya seorang ibu hamil saat nanti dilakukan proses asuhan keperawatan. Pemeriksaan penunjang diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan darah lengkap, terutama kadar hemoglobin ya. Ini penting untuk mengetahui apakah kondisinya anemia atau tidak. Kemudian pemeriksaan USG nanti untuk mengetahui prognosis persalinannya dan juga perkembangan bayi, dan kalau diperlukan ada pemeriksaan endoskopi atau gastroskopi kalau misalnya pada kondisi patologis. Kemudian aspek perkembangan yang harus dikaji adalah perkembangan pada saat remaja, terutama menarche. Jadi kapan dia mulai menstruasi pertama kali. Kemudian kehamilan sebelumnya, riwayat menyusui sebelumnya, dan juga riwayat menopause apabila ibu hamil ini sudah pernah melahirkan gitu ya sebelumnya. Kemudian bagaimana terkait dengan nutrisi pada ibu hamil, apa bedanya dengan nutrisi pada yang tidak hamil gitu ya. Nanti apa yang harus dilakukan oleh perawat pada saat melakukan intervensi terkait dengan nutrisi. Pada saat kehamilan ada beberapa komponen kebutuhan khusus yang harus dicermati oleh perawat. Kebutuhan ini akan meningkat terutama pada pemenuhan kebutuhan zat besi, kemudian kalsium, dan kebutuhan terkait dengan yodium. Ya, jadi makanan-makanan yang mengandung zat besi, kemudian kalsium dan yodium, nah ini sangat penting bagi ibu hamil untuk menunjang proses kehamilannya. Nah, coba Anda sebutkan kira-kira makanan apa saja yang mengandung ketiga komponen ini, mulai dari zat besi, kemudian kalium dan yodium. Ya, apakah ada temuan terbaru ataukah memang ada makanan-makanan khusus yang direkomendasikan? Kemudian ketika ada kebutuhan terkait dengan tiga zat tadi, maka sebetulnya ada faktor risiko yang harus kita cermati betul, nanti akan berpengaruh terhadap nutrisi ibu hamil. Nah, faktor risiko ini akan mempengaruhi proses kehamilannya terkait dengan kebutuhan nutrisi apabila kita menemukan beberapa hal. Misalnya adalah adanya berat badan yang berlebihan, kemudian kurang atau bahkan tidak memadai, dan juga hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya kondisi anemia atau hipoalbuminemia. Nah, cermati baik-baik apakah ada anemis ataukah hipoalbuminemia, karena nanti ini akan mempengaruhi dan berisiko terhadap proses
persalinan. Misalnya kalau anemia nanti dia akan risiko terjadi perdarahan pada saat persalinan. Kemudian kalau misalnya masalah ini bisa kita atasi, sebetulnya kita bisa menurunkan faktor komplikasi maternal. Contohnya adalah terkait dengan preeklamsi. Jadi kalau faktor obesitas ya sebagai faktor risiko hipertensi pada kehamilan, kalau masalah ini teratasi, maka kita bisa mengatasi masalah preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan. Kemudian kita juga bisa menurunkan kematian dan kesakitan perinatal. Misalnya adalah berat bayi lahir rendah. Nah, terutama pada perkembangan berat badan ibu hamil. Nah, berat badan ibu hamil ini nanti akan mempengaruhi berat bayinya. Kalau semua masalah ini kita atasi, maka hal-hal yang dikhawatirkan nanti terjadi pada janin atau pada ibunya, misalnya PPAR, kemudian gangguan pertumbuhan sel, ini tidak akan terjadi. Nah, kalau misalnya gitu ya, tadi kita sudah menganalisis gitu ya atau membahas tentang pertambahan berat badan, maka bagaimana caranya kita mengkaji kenaikan nutrisi pada kehamilan dan memprediksi. Yang pertama adalah kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan idealnya pada trimester 1 itu maksimal bukan maksimal ya, ini rentangnya 0,2 sampai 0,3 kg per minggu. Trimester kedua 0,45 kg per minggu dan trimester ketiga mulai 6 bulan kehamilan 0,4 kg per minggu dan idealnya selama hamil dia naik 8 sampai 18 kg. Kalau berlebihan maka kita harus pertimbangkan adanya penimbunan lemak atau cairan. Kemudian dari kenaikan berat badan seluruhnya itu berapa persen untuk bayinya. Nah, untuk peningkatan berat badannya kontribusinya adalah 40% untuk pertumbuhan janin, plasenta dan juga cairan ketuban. Sehingga kenaikan nutrisi pada kehamilan ini sangat penting, terutama nutrisi-nutrisi yang sifatnya nutrisi mikro. Kemudian untuk kondisi ini gitu ya, untuk meningkatkan berat badan pada kehamilan ini gitu ya, kenaikan nutrisi gitu ya, kita mungkin nanti harus mencermati adanya kategori lain ya, hal-hal lain yang akan mempengaruhi berat badan, kenaikan berat badan dan lain-lainnya. Misalnya adalah paritas tinggi, jadi dia sering melahirkan gitu ya, kemudian komplikasi obstetrik yang lalu, apakah ada persalinan seksio sesaria ataukah ada komplikasi yang lain dan komplikasi kehamilan saat ini ada atau tidak, termasuk status sosial ekonomi ya, kemampuan ibu hamil ini untuk mempersiapkan kebutuhan nutrisi. Nah, nutrisi pada ibu hamil terdiri dari beberapa komponen ya. Kita masih ingat terkait dengan bahan-bahan komposisi nutrisi, misalnya adalah karbohidrat. Nah, ini diperlukan oleh ibu hamil untuk melakukan penyerapan protein. Nah, kemudian lemak ini juga dibutuhkan oleh ibu hamil karena akan menghasilkan energi yang lebih banyak. Karena kita ingat bahwa ibu hamil ini dia harus mensuplai energi untuk janin dan juga untuk ibu hamilnya sendiri, terutama juga bisa menstimulasi untuk pertumbuhan otak dari janin. Sumber energinya ya, makanan-makanannya nanti bisa dilihat misalnya karbohidrat ya, padi-padian, lemak gitu ya, masih di lemak lemak hewani gitu ya, atau lemak nabati, bisa dari mentega, margarin, kemudian minyak, kemudian ikan gini ya. Nah, 2 ini penting bagi ibu hamil. Kemudian terkait dengan kebutuhan mineral. Nah, mineral ini sangat penting bagi ibu hamil dan krusial untuk dapat dipenuhi. Kebutuhan mineral ini ya, terutama nanti nutrisi secara mikro yang mengandung zat besi, asam folat, kalsium, sodium, zinc gitu ya, iodin itu diperlukan untuk proses eritropoiesis dan juga persiapan persalinan.
termasuk pembentukan janin, tulang, gigi, pencegahan anemia pada ibu hamil, dan untuk proses sintesis DNA, termasuk mencegah kondisi prematur, berat badan lahir rendah, dan abortus. Selain itu, mineral ini juga sangat penting untuk pembentukan sel otak bagi janin. Kapan mineral ini paling penting dikonsumsi ya? Paling efektif memang pada saat proses metabolisme paling banyak dilakukan, misalnya adalah pada saat malam hari sebelum tidur. Jadi konsumsi mineral ini idealnya seperti itu. Kemudian kebutuhan protein. Protein ini penting untuk mencegah gangguan pertumbuhan janin. Jadi termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk regenerasi sel-sel janinnya. Nah, berikutnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini juga perlu gitu ya untuk pertahanan primer dari antioksidan yang dihasilkan. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini juga sangat penting untuk proses penyerapan kalsium. Jangan sampai nanti pada ibu hamil terjadi kekurangan kalsium gitu ya. Kalau ibunya kekurangan kalsium, otomatis akan terjadi kekurangan pada janin yang terjadi kondisi hipokalsemia. Kemudian nutrisi ibu menyusui bagaimana setelah hamil, maka juga harus dipersiapkan untuk nutrisi menyusui, terutama yang berasal dari sumber DHA. Misalnya adalah ikan salmon gitu ya, untuk mengurangi depresi pasca persalinan. Kemudian daging sapi tanpa lemak, kacang-kacangan, termasuk juga dengan buah dan air. Jadi buah dan air itu bisa didapatkan dari buah-buahan, tidak harus selalu dari air putih gitu ya, air minum. Kemudian pada saat ini ya, kita tadi kan sudah membahas tentang kebutuhan mineral yang sangat penting dibutuhkan bagi ibu hamil. Nah, kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, kira-kira coba apa gitu ya yang dapat Anda rumuskan untuk diagnosis keperawatan yang mungkin muncul ya. Coba silahkan dirumuskan kira-kira apa diagnosis keperawatan yang mungkin muncul apabila ibu hamil ini kekurangan mineral. Untuk referensinya silahkan nanti bisa melakukan pencarian referensi gitu ya di sini. Demikian pemaparan saya. Jangan lupa subscribe YouTube Ruang Belajarku. Klik like and share kepada teman agar ilmu ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.